kembali lagi di kuliah Mikroekonomi 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kurva dari pasar monopoli. Sesuai janji saya kemarin setelah video yang pertama tentang teori dasar dari monopoli, saat ini kita akan membahas tentang kurva dari monopoli. Nah, kalian ingat kan kalau kurva monopoli ini adalah kurva satu-satunya yang ada di dalam pasar. Oleh karena itu, kurva permintaan monopoli sama dengan kurva permintaan pasar. Kenapa? Ya, karena cuma satu-satunya perusahaan yang ada di situ. Berarti kan permintaan pasarnya cenderung dikuasai oleh perusahaan. Berarti ya permintaannya hanya ke satu perusahaan kan dari semua konsumen yang ada. Makanya permintaan monopoli itu, kurva permintaan monopoli sama dengan kurva permintaan pasar. Nah, nanti kita akan membahas beberapa kemungkinan dari si monopoli ini. Salah satunya nanti adalah laba supernormal yang akan kita bahas pertama. Di sini nanti kalian jangan kaget ya kalau kalian menemui ada monopoli yang dia itu bangkrut. Misalkan kalian mendengar berita Pertamina mengalami kerugian atau PT PLN mengalami kerugian. Itu kalian jangan kaget. Karena meskipun mereka adalah pasar monopoli dan satu-satunya perusahaan yang berdiri, tapi tetap dalam jangka pendek, si monopoli ini bisa merasakan yang namanya rugi ataupun misalkan laba normal. Tapi di dalam jangka panjang, pasar monopoli memang hanya akan merasakan laba. Nah, sekarang kita mulai bahas kurvanya ya. Yang pertama akan kita bahas adalah kurva short run-nya dulu, short run. Nah, di kurva short run ini, ayo kita coba tuliskan, coba kita gambarkan. Oke, nanti kalau kalian latihan gambarnya, tolong yang agak gede dikit ya. Ini kecil banget. Ini adalah P, ini adalah harga, ini adalah kuantitas. Nah, kalau kemarin di pasar persaingan sempurna, kalian itu menemui yang namanya kurva permintaan dari pasar persaingan sempurna itu dia horizontal lurus ke sini. Ya kan? Tapi untuk pasar monopoli itu kita kurva permintaannya adalah seperti ini. Oke, ini adalah kurva permintaan. Nah, kemarin di dalam pasar monopoli, kurva permintaan itu akan sama dengan kurva AR, lalu ada kurva MR, dan juga sama dengan kurva P. Jadi, demand sama dengan price, sama dengan MR, dan juga sama dengan si AR-nya. Nah, tapi di dalam monopoli ini ternyata kurva demand dan juga kurva P ini dia hanya akan sama dengan AR dan juga P. Dia sama dengan AR dan juga P. Nah, MR-nya kemana? MR-nya ada di sini. Ini adalah MR. Jadi di dalam pasar monopoli, ini MR. Dalam pasar monopoli nilai dari MR adalah setengah dari AR. Jadi kalau AR-nya ada di sini, katakanlah AR-nya nilainya 10, misalkan ini 10, berarti MR itu sendiri nilainya adalah 5. Gitu kira-kira. Nah, setelah itu seperti pada saat kemarin pasar persaingan sempurna, bahwa untuk mengetahui apakah perusahaan itu laba atau tidaknya, tentang biaya-biayanya, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambar MC-nya. Nih, kita gambarkan MC-nya. Nah, ini adalah MC. Nah, ini yang pertama kali akan kita buat adalah laba supernormal. Maaf, tadi saya lupa. Laba supernormal. Ini yang benar-benar super normal dari pasar monopoli. Di mana dalam mencapai laba supernormal ini, perusahaan harus memproduksi atau harus ada di posisi TR lebih besar daripada TC. Nah, harus seperti ini, TR lebih besar daripada TC. Ini kita sudah ketemu MC-nya. Dimana yang harus kalian ingat juga dari pasar persaingan sempurna kemarin, perusahaan baru akan
laba atau akan lebih baik memproduksi, yaitu ketika MR sama dengan MC. Nih yang harus diingat. Lebih baik produsen memproduksi sebesar ini. MR sama dengan MC. Nah, MR sama dengan MC-nya di mana? Di sini. Nah, ketemu kan? Kelihatan nggak? Oke. Sip. MR sama dengan MC udah ketemu, lalu kita tarik garis ke bawah. Set. Ketemulah di sini adalah misalkan QA. Nah, QA ini adalah besaran barang yang harusnya diproduksi oleh sebuah perusahaan agar dia itu mencapai yang namanya laba. Tuh. Nah, setelah itu, untuk mengetahui apakah dia laba atau rugi dalam sebuah perusahaan, maka kita butuh yang namanya kurva AC. Ya, kita butuh yang namanya kurva AC. Kurva AC-nya gambar pakai ini. Kurva AC. Nah, kurva AC-nya itu ada di manakah? Kurva AC-nya itu ada di sini. Set. Nah, ini adalah kurva AC. Tuh. Boleh sih mau di mana aja asal dia nyentuh garis MR, dan nyentuh MC lalu nyentuh si ini. Oke. Kalau sudah kita lalu tarik di sini ke P-nya. P-nya di sini adalah yang garis hijau ini. Kita tarik ke P. Nah, kita di sini udah ketemu titik A. Kita tarik ke sini, Ini misalkan adalah B. Ini adalah titik 0. Nah, yang kita sebut dengan TR, di sini adalah di mana 0 QA AB. Ini adalah si TR-nya. Total revenue-nya itu ada di sini. Nah, selanjutnya TC-nya itu di mana? Total cost-nya. Total cost-nya berarti kan kita merujuk ke arah si AC-nya ini. Si biayanya dari perusahaan. Set ada di sini. Misalkan ini kasih tanda C, sini kasih tanda D. Oke, sedangkan di sini nil TC-nya itu ada di daerah 0 QA CD. Nah, itu. Lalu letak labanya ada di mana? TR-nya adalah 0 QA AB, sedangkan TC-nya adalah 0 QA CD. Lalu letak labanya ada di mana? Nah, letak labanya ada di sini. Ini adalah laba supernormal dari perusahaan monopoli. Ada di daerah ABDC. Nah, itu adalah laba dari supernormal di suatu perusahaan monopoli. Nah, oke, selanjutnya tadi kita udah membahas laba supernormal. Sekarang kita masih ada di short run. Tapi kita akan mengganti membahas yang laba normal atau biasa dengan kita sebut zero profit. Tuh, itu jadi ada yang namanya laba supernormal, masih ada profitnya, lalu di sini adalah laba normal atau kita sebut dengan zero profit. Nah, caranya hampir sama seperti tadi gambarnya. Oke, ini adalah Q-nya, ini adalah P-nya. Oke, bisa kita lihat. Lalu selanjutnya kita akan menggambarkan DP-nya dulu. Ini adalah kurva demand, kurva P, dan juga kurva AR. Lalu kurva MR-nya ada di sini. Set. Ini kurva MR-nya. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkan kurva MC-nya. Kurva MC tinggal shoot. Ini kita sudah dapat kurva MC. Lalu kita tarik seperti tadi, di mana seharusnya perusahaan itu memproduksi saat MR sama dengan MC. Ini harusnya perusahaan memproduksi seperti ini. Nah, bentar.
Oke, lalu kita tarik garisnya. Nah, berarti ada di sini QA. Nah, lalu pada saat kurva laba normal, maka kurva AC-nya itu ada di mana sih? Nah, caranya adalah kita tarik dulu garis bantunya. Di sini kita dekatkan dengan P-nya. Jadi, sama dengan kurva pasar persaingan sempurna kemarin, ketika zero profit atau BEP, jadi laba cuman ya nggak ada keuntungannya gitu loh, tapi nggak rugi. Itu adalah keadaan di mana AC-nya itu bertepatan dengan si AR-nya. Jadi AR sama dengan AC-nya. Bentar, ini kurva MC-nya kurang panjang coy. Nanti dia nggak ini tuh, maaf ya gambarnya. Oke, jadi kurva AC-nya ada di sini, set. Ini adalah kurva AC. Nah, lalu selanjutnya kita tarik begini. Jadi di dalam laba normal ini di pasar monopoli, TR itu sama dengan TC. Berarti sama-sama ada di kawasan ini. Nggak untung, tapi juga nggak rugi. Nah, ini adalah kurva yang kedua dari pasar persaingan monopoli. Nah, kurva yang terakhir dari pasar monopoli ini adalah kita akan membicarakan tentang rugi. Jadi masih di short run, tapi kita akan membahas tentang yang rugi. Kalau tadi di laba supernormal adalah ketika TR lebih dari TC, tapi kalau di laba normal atau zero profit yaitu TR sama dengan TC, lalu di sini adalah ketika rugi maka TR kurang dari TC. Oke, kita langsung aja ke gambarnya. Set, masih sama seperti tadi, ini Q, ini P. Lalu kita gambarkan dulu kurva permintaannya. Ini adalah DP sama dengan AR. Lalu kita gambar kurva MR-nya, masih sama seperti tadi caranya. Nggak kelihatan, sorry. Nah, oke. Selanjutnya kurva MC pun muncul. Di sini kurva MC set. Ini ya, ini adalah kurva MC. Oke, setelah kurva MC selesai, kita akan menggambar kurva AC. Nah, tadi ketika laba supernormal AC sendiri itu akan ada di bawahnya si MR dan juga AR. Lalu ketika laba normal atau zero profit, maka kurva AC bersinggungan dengan kurva AR. Lalu bagaimanakah untuk untuk yang kurva rugi? Kita tarik ini dulu, lalu perusahaan akan memproduksi di sini, di QA. Nah, kita tarik ke sini. Set. Di mana ya kurva AC? Maka kurva AC dia berada di sini. Set. Ini kurva AC. Kurva AC akan ada di atas kurva AR atau di atas kurva P, karena berarti dia cost-nya melebihi dari revenue-nya gitu. Terus ini kurang panjang, maaf ya, ini tak tambahin dikit. Oke, kita tarik garisnya, set. Di sini kita tarik di sini, set. Lalu dari kurva harga ini kita tarik juga ke sini. Oke. Lalu di manakah letak rugi si perusahaan? Letak rugi si perusahaan ada di sini, bagian yang saya arsir. Nah, itu adalah 3 kurva di short run bagi pasar monopoli. Ada kurva laba supernormal, ada kurva laba normal, dan juga ada kurva rugi. Itu yang ada di short run. Nah, selanjutnya selain keadaan short run, dalam pasar monopoli juga kita mempunyai keadaan long run. Nah, keadaan long run dari pasar monopoli uniknya adalah pasar monopoli tidak akan pernah merasakan yang namanya rugi.
Tapi pasar monopoli itu hanya merasakan yang namanya laba supernormal. Ini kalau di dalam long run. Karena apa? Karena ya emang dia satu-satunya perusahaan yang ada di pasar, nggak ada pesaingnya lagi. Jadi dalam jangka pendek emang dia akan rugi, tapi lama-kelamaan ya udah dia akan normal, dia akan laba-laba aja, tapi labanya normal. Dia nggak bisa laba yang tinggi banget seperti pasar persaingan sempurna atau nanti pasar oligopoli, itu dia nggak bisa kayak gitu. Nah, di dalam long run, kurvanya itu seperti apa? Kurvanya persis seperti ini. Jadi ini adalah keadaan mutlak dari pasar monopoli ketika dia mengalami laba supernormal. Ini benar-benar keadaan mutlaknya. Nah, seperti ini. Oke, semoga video kali ini bisa membantu menjelaskan kalian tentang kurva monopoli ya, tentang keadaan kurva monopoli, tentang keadaan laba dan juga rugi di pasar monopoli. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan kembali di materi oligopoli dan juga kurvanya. Nah, ingat ya, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen YouTube channel Lola Kurnia Pitaloka biar kalian bisa terus kuliah Mikroekonomi 2. See you, bye!